Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sallam ajma'in. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Jumat, di mana pada minggu kemarin kita libur satu kali atau satu Jumat ya, dikarenakan kita mendadak ada urusan mulai hari Rabu sudah itu, cuma selesainya di sore Kamis sampai Banjarbaru jam 10-an, jadi itu sudah hitung kada sempat juga sudah itu. Nah, alhamdulillah kita sudah malam hari ini kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasanya. Sebelum mulai, ada banyak hal yang ternyata seiring perjalanan kita di dalam mengkaji kitab-kitab. Yang pertama berkaitan dengan kehidupan keseharian. Ternyata ayat-ayat Quran, huruf-huruf Quran sama halnya menjadi makanan sekarang. Artinya sangat diperlukan. Maka dari itu kita akan memperdalam kajian kita ini yang berhubungan dengan keseharian kita. Tapi kita akan tetap dengan membahas semua yang kita alami, kita jalani dalam keseharian itu, khususnya di dalam kita melakukan ibadah. Jangan sampai ibadah kita itu tidak mendapatkan nilai apa-apa. Maksud nilai itu, ibadah kita itu tidak kembali. Kalau nilai dengan bahasa pahala dan dosa itu justru akan menyimpangkan kita. Kita beribadah itu disuruh karena Tuhan ingin kita itu kembali sebagaimana Ia mengadakan, maka kita kembali sebagaimana kita diadakan. Artinya suci. Bahasa suci itu kalau dari warna, nah ini kebetulan alhamdulillah. Jadi kita itu boleh aja apa sih kedepannya ini yang harus kita bahas, dan kita terbuka selalu menunggu apa. Tadi Mas Pri membicarakan karena dahulu almarhum guru itu pernah mengajarkan tentang ilmu warna. Warna kan. Jadi dari warna-warna itu apakah kita perlu mempelajari? Tentu perlu. Karena kita begitu membuka mata setelah bangun tidur, adakah nang kada melihat dengan warna? Nah, jadi kan harus penandu tuh. Kemudian warna ini sering berkaitan yang disebut dengan aura. Jadi kadang-kadang orang itu bisa melihat agak hijau, ya kan? Kemudian kekuning-kuningan, ya. Apa nih maksudnya? Tidak ada di muka bumi ini yang tidak membawa rahasia. Cuma kita kadang bisa mengungkap rahasianya itu aja. Nah, ini suatu saat akan kita gambarkan juga. Artinya ini semua kita buka. Namun pada malam hari ini kita akan nantinya, ini kita sedang membuat satu konsep karena menjadi bahasan sudahlah tentang mandi 9. Selama ini mandi 9, orang tahunya mandi 9 sudah. Penyebabnya adalah yang kita cari. Apa sih sehingga kita harus mandi 9? Secara umum banyaknya orang itu hanya mengetahui kalau garing.
dapat penyakit, dapat kesusahan. Nah ini yang paling umum sudah. Namun cara mandi 9 dari gerakan sampai ke bacaan. Nah ini simpang siur ada sama. Jadi kita nantinya di ujung kajian ini kita akan buka dasarnya dulu. Nanti ada satu malam khusus atau satu waktu khusus bagaimana ini bisa kita amalkan atau kita laksanakan yang tidak menyimpang khusus. Sementara ini kan sedang ribut nih karena kita mengeluarkan dianggap bubuhan lain fatwa. Jadi menurut guru yang di Banjarbaru Tujar yang di Luktabar, mandi 9 tujar mulai bahu kanan, hanyar ke bahu kiri, hanyar ke kepala. Menurut ulama besar lagi, kepala dahulu, hanyar bahu kanan, hanyar bahu kiri. Jadi nang mana nang bujur. Ini ada yang meminta klarifikasi sudah. Jadi malam hari ini berkesempatan kita membuka, sengaja kita buka agar semua artinya dari dasarnya itu akan tahu. Kita akan buka dari sebuah ayat dahulu. Ayat ini menentukan apa saja, bukan saja hanya hal ibadah. Ini kunci. Jakanya orang itu hendak berbuat dahulu baca aja bismillah awal. Tapi ayat ini di atasnya lagi. Kalau bismillah itu masih bacaan. Seperti yang minggu lalu sudah kita ungkapkan ayat ini, yaitu Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbuka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau terjemah atau tafsir menjelaskan beribadahlah, sholatlah sampai kamu yakin akan mati. Atau beribadahlah kamu atau sholatlah kamu sampai bahwa kamu itu yakin mati. Maka beribadahlah, hanya mati yang menentukan akhir daripada ibadah kamu. Nah ini banyak tafsirnya jadi. Nah malam hari ini kita buka dengan ilmu huruf. Yang pertama dulu, ayat ini menerangkan bahwa Al-Hijr ini kan sebuah nama pegunungan, di mana kejadian ayat ini ketika kaum Samud dibinasakan, kemudian Nabi diolok-olok, dan kemudian orang yang tidak mengakui kenabian Nabi Soleh. Banyak ini kejadian turunnya di 99. Maka ini ayat 99 ini menerangkan tentang baik tentang ibadah maupun di luar ibadah yang disebut dengan ritual ibadah. Wa'bud rabbuka, sembahlah Tuhanmu, terjemahkan, dan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal kamu itu datang, atau sampai kamu itu meyakini mati, sampai mati. Nah ini kan secara ilmu huruf kenapa bisa diartikan sembahlah Tuhanmu. Di sini sudah jelas bahwasanya kita itu diperintahkan beribadah. Yakin kada kita ini sudah kada ada lagi, mati kada kita sudah, maka matikan dirimu dahulu hanya beribadah. Kan itu sebutannya tuh. Kalau masih ada diri kita, maka bagaimana masalah itu? Tidak ada. Oh, jadi inilah yang mendasari bahwasanya ternyata semua apa saja yang kita lakukan bukan hanya ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Di luar itu tuh. Kalau kadang mengamalkan ayat ini, amalkan jar ayat 99 Al-Hijr, lalu dibaca. Mengamalkan Al-Quran, ya kan, karena perintahnya amalkan, lalu dibaca loh, oh diulah zikir. Padahal apa itu kan perintah, informasi. Allah memerintahkan sembahlah Tuhanmu, tapi yakin kan mati sudah.
Engkau takbir tadi yakin kan tidak mati sudah itu? Kalau masih ada kita akan masih melihat warna-warni, masih mendengar, masih yakin kan ada mati. Nah, mematikannya ini kayak apa? Meniadakannya itu dan kayak apa? Nah, itu prinsipnya. Jadi sekarang kita langsung mengurangi durasi supaya kalau sejam ini bisa selesai. Silahkan kalau mau dibuka Al-Qur'annya Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbuka kita pisah. Wa'bud rabbuka hatta, ini sengaja kita pisah karena kita akan membacakan huruf hatta yati hatta yatiyaka hatta yatiyaka yakin 99 adalah artinya apa? Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Kita dan itu berarti kan huruf waw di sini. Kenapa huruf waw ini diartikan dan? Ya kan? Dan sembahlah dan sembahlah. Terjemah tuh. Nah, ini kan ilmu huruf nih. Bagaimana kita kadang membaca terjemah dahulu tuh. Misalnya kita lihat hurufnya dahulu. Di sini yang pertama, bila ada huruf waw maka perintahnya adalah esak. Esakanlah. Kalau kita hendak melakukan apapun, esakanlah dahulu. Nang kita pandang, nang kita dengar, nang pandang banyak, yang didengar beragam banyak nang didengar. Satu kada dahulu. Itu maksudnya. Esakan dahulu. Di sini kan dia dan. Esakan dahulu kita. Esakan. Asa pada siapa? Karena di sini ada disertai dihalat oleh huruf alif. Maka huruf alif kita masih ingat. Simbol yang diletakkan di tubuh manusia, bukan diletakkan sih sebenarnya. Cuma disimbolkan Tuhan bahwa huruf alif ini af'alnya. Menunjukkan af'alnya itu nya itu siapa, yaitu pada roh. Maka setelah huruf waw ini semuanya itu adalah rohnya, nurnya sudah. Dan semuanya adalah rohnya. Ini Al-Hijr 99. Esakanlah. Nih kita hendak sembahyang berdiri betul. Perintah awal apa nih? Esak. Esak apa maksudnya? Melihat sajadah ada, lantai ada, kiblat ada, di belakang ada makmum pulang banyak. Tuh. Kayak apa kita pandang belakang. Kan anak jadi imam tuh, tengok kiri, tengok kanan, hanya berbalik. Maksudnya apa? Esakanlah. Yang sudah kita sering berulang-ulang menjelaskan, jangan pernah lagi memandang kotak kipas angin dan bola lampunya. Pandang nang maulah memutar, pandang nang maulah menyala, itu sama juga tuh gaya. Itu ngarannya esakanlah. Pandanglah kita masih. Kita hendak melatih, hendak menembus. Latihan memandang kipas angin lawan lampu aja kita pandang. Ada masih memandang kipas angin kah, masih memandang bola lampu kah gitu. Sekarang kita tahu sudah. Bila tak pandang kipas angin ada setrum, tak pandang bola lampu menyala ada setrum.
Berarti setrumnya tarus no kamana aja tali hati setrumnya tarus kita tuh esak dulu kita. Jangan ini amalan ini jangan hanya waktu sembahyang aja juga. Kalau ketika dalam kajian bila hendak sembahyang merasa asa ada hendak sembahyang hanya buling, padahal apa angkada di luar sembahyang tuh. Ini kan semuanya ini kunci. Duduk di hadapan ada piring, ada nasi, ada kubukan, ada wadai, pandang, semuanya itu asal ada. Tahu ada asalnya. Tuh ibaratnya itu perintahnya, itu maksudnya. Kemudian asa pada apa? Nyata. Keesaan itu nyata pada apa? Yaitu nyata pada roh. Jadi alif ini sebenarnya simbol apalnya itu. Siapa apalnya? Yaitu rohnya. Boleh gini. Rohnya bisa. Kemudian ini kan kalau secara arti dan hanya sampai di dan saja. Sembah. Ain ba dan. Kenapa ada sembah? Bingung ada kita? Buka Al-Quran atau bahasa Arab, sembah itu bahasa Arabnya apa? Ya? Di sini ada ain. Ain artinya tahu. Ilmu kan? Berarti tahu. Takluk kepada diketahui. Diketahui. Maka kita harus tahu dulu. Tuh maksudnya. Kita rasakan dulu. Kita berarti harus mengambil amsal ini dua. Saat melakukan ibadah, saat beraktivitas di luar yang disebut bukan ibadah ritual, berdagang apakah atau tunggu di warung. Ya kan? Pandang nang dijual, barang nang dijual, datang orang menukar, pandang orang nang ditukar. Lebur kan ini semuanya. Setelah itu, ya kan? Kalau kita pandang orang tadi, kemudian di dalam sholat kita pandang sajadah, pandang kiblat, ada arah atas, bawah, kiri, kanan. Ketika alam semesta belum ada di mana arah. Maka apabila ada arah itu dari mana? Arah itu dari siapa? Tentunya adalah daripada roh. Maka kemanapun kita memandang, adakah yang bisa berpaling? Tidak bisa. Kita pandang inya semua. Nah, kalau kita sudah bisalah seperti itu, berarti ini ain ngarannya. Tahu sudah kita. Amun sudah tahu, apa perintahnya? Persaksikanlah. Berarti kita menyaksikan. Berarti artinya apa? Artinya persaksian. Kita singkat ya, saksi. Kalau kita mempersaksikan huruf ba, nyatalah sudah. Ini kita pandang kipas angin berputar, nyatalah. Di mana nyatanya kipas angin? Nyata pada setrum. Pandang oleh lampu, nyatalah itu huruf. Kita menyaksikan kipas angin, kita menyaksikan bola lampu. Sekarang kita berdiri, ambil amsal yang lain hendak sembahyang. Dan kalau itu di luar kehidupan sembahyangnya, nah di dalam sembahyangnya pula. Pandang tangan, pandang. Aturlah dua jarak kaki, ya kan? Tak ada hukum. Mata memandang ke tempat sujud. Hukum tuh. Tidak diperbolehkan memaling pandangan ketika sholat, ya kan? Dari tempat sujud kecuali dua hal, yaitu isyarat dalam syahadat dan salam. Itu hanya yang boleh. Itu yang boleh lah di dalam sholat. Nah, kenapa ditentukan seperti itu?
pandanglah ke tempat sujud di mana dahi disentuhkan ke situ mata. Nah sekarang hal ini pun tafsirnya luas, pandangan ke bawah aja. Kira-kira ke tempat sujud itu ada yang ke di mana direbahkan membetuli dada. Ada juga nang kaliwat, ada juga nang ke belakang kawan. Oh, sembahyang. Ya kan? Apalagi mengangkat takbir. Nah, mengangkat takbir parah. Berapa kali mengangkat takbir sembahyang? Pertama, takbiratul ihram. Allahu akbar. Saya itu sudah. Aina tuntung surah ya kan hendak rukuk. Allah. Kasih tuh cangkangnya pulang. Artinya kalau hukum menentukan pandanglah ke tempat sujud. Ada apa di tempat sujud? Karena kita pertanyakan tuh, kenapa hukum itu membuat pandanglah ke tempat sujud di mana dahi itu disentuhkan? Ada apa? Kan huruf ba. Jadi kita memandang ke tempat sujud itu nya kada buka lagi ke lain. Bahwasanya semua kejadian diri kita berawal daripada tanah. Sujud. Pandanglah ke tempat sujud. Kenapa? Makanya sujud adalah sedekat-dekatnya antara hamba dengan Tuhannya. Kalau sudah guling ke tanah tuh parahlah sudah. Itulah disebut sedekat-dekatnya. Makanya jangan mengalihkan pandangan dari tempat sujud gerakan apapun kecuali yang sudah ditentukan dua. Itu maksudnya. Makanya persaksikan. Nah, begitu kita memandang ke tempat sujud nyatalah siapa diri kita asal. Supaya jangan, makanya seorang yang sembahyang itu nang bujur-bujur sembahyang, bujur aja Tuhan sudah menginformasikan kenapa ujar Tuhan ikam kusuruh sembahyang. Kenapa? Supaya jangan berbuat keji dan munkar. Begitu sembahyang melihat asalnya daripada tanah, biar bintang berapakah? Oh, aku daripada tanah. Lihat anak buah sama daripada tanah. Wajarkah tanah pada tanah saling mencaci, saling mencela? Sehingga kita kadang mau hilanglah sifat itu. Tapi karena sembahyang kemana-mana ke atas kayak apa kejadian munkarnya. Bila sudah nyata gitu dari mana, persaksikanlah apa yang disaksikan. Makanya hukum itu pasti ada tujuan. Ada huruf da. Saksikan. Dalam bahasa. Dal itu setelah nur, ya. Begitu nur memancar itu, maka ibaratnya dari ya kacanya nih, nah bola lampunya nih. Nah sebelum ada cahaya di bawah nampak semuanya itu, nih bola lampunya. Semua yang ada ini adalah dal. Ada apa di dalam dal? Di dalam dal kan ada hurufnya, ada huruf dal dan lam dan mim. Dal berakhir dengan huruf lam. Berarti di dalam huruf lam ada huruf mim. Nah, saksikanlah makhluk ada. Makhluk. Adakah yang ada disebut makhluk sekarang? Ciptaan Tuhan sebenarnya. Ini sebenarnya kita menyebut makhluk ini maha halus. Ciptaanku ya Tuhan. Saksikan diri kita ciptaannya maha halus. Ya kan? Menyaksikan diri kita, wah nikmat ciptaannya. Dari mana nih aku dicipta? Pandanglah ke tempat sujud. Oh tanah.
tanah semua. Kenapa aku kawa bagara? Masa tanah kawa bagara? Ternyata adanya jiwa. Jiwa ini adalah roh yang masuk ke dalam tubuh. Ternyata inilah penggeraknya. Ini mesinnya berarti. Nih ternyata mesinnya. Kalau sudah sampai ke mesin ini, parak sudah ke roh. Parak sampai ke roh. Nih salah satu tipnya. Kenapa kita pisah? Perintah Tuhan, wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhan. Maka jangan sembahyang dahulu sebelum mengenal diri. Maka kita di sini meyakini bahwasanya kalimat yang diperdebatkan orang man arafa nafsahu itu sebutannya sama dengan hadis qudsi. Langsung Allah informasikan melalui ayat-ayat. Setelah kita bedah beberapa ayat, sama tafsirnya seberataan. Ternyata hidup kita ini hendak melakukan apa saja harus mengenal dengan diri dahulu. Nih, saksikan dulu dirimu, hanyar rabbuka, hanyar Tuhan, hanyar sampai. Maka sampailah ibadah kita tuh lawan Tuhan. Kalau kita kadang kenal di sini, makanya kita garis dua sebenarnya, kita batasi. Bila garis dua itu kan kada boleh menyalip ya di jalan raya kan, berarti jangan dibalap. Selesaikan dahulu perkara ini. Hendak sembahyang, selesaikan ini dahulu. Hendak makan makan ibadah juga. Hendak makan pandangi dahulu nasinya. Kawa kada membulikakan nasi itu. Amun kada kawa membulikakan nasi, kayaknya menuduh nasi yang mengenyangkan. Tuh, pandang nasi, pandang baju, pandang kubukan. Bila sudah yakin, percaya, tahu, cukup sudah diketahui suapnya. Tapi praktiknya kada usah itu, nolong banget menjalani. Kita belajarnya kan, kita belajar ini hendak tahu, sudah tahu, jangan praktiknya jangan kayak orang belajar. Lawas nasi apa aja kada makan. Aku mikirkan nasi ini dari mana aja? Siapa nang bahuma? Ada kawan itu. Karena ada ain berdahulu. Cukup diketahui. Maka syarat kita berlaku apapun, kenali dahulu semua. Sedangkan Tuhan aja mencipta makhluk. Ajar Tuhan, aku ingin dikenal. Sebelum kita wujud, keinginan Tuhan satu, aku hendak dikenal. Imbas sudah ada, maka kita kada mengenal. Jadi kenali dahulu. Hendak berusaha apa-apa. Kenali dahulu, aku jangan berjualan nasi jadi bisa. Kenali dahulu nasi. Bila sudah kenapa wujud? Apa gitu? Jadi apa saja tindakan kita itu, hal pertama dahulu kenali dahulu semuanya. Amun sudah kenal kan tahu. Bila hendak padas, bilumpuk, ada perlu lagi membicarakan padaskah, padaskah. Bila sudah tata melungkup tahu sudah. Langsung. Pembahasan kita, kajian kita ini amsal, kita umpamakan, tapi mohon praktiknya jangan seperti belajar. Langsung kan kita sudah tahu. Maka inti daripada kesemuaan, makanya kita sebut tadi ini adalah di atas pada bismillah. Bismillah setelah ini. Setelah mengenal hanya bismillah. Kalau bismillah itu jangan memulai pekerjaan. Tapi orang yang memulai pekerjaan tadi kenal kada dengan dirinya dahulu. Kenal kada apa yang dikerjakan. Buka. Kenali dulu tuh perintah. Ini kan hanya mengenali yang wujud-wujudnya. Kita ini bisa mengenali yang wujud karena bisa dipegang, bisa dilihat. Yang dirasa itu sama, ada lain. Apa yang dirasa? Yang dirasa masuk di dalam makhluk sini juga nih. Apa yang dirasa? Kita berulang-ulang ini. Kira-kira dirasanya nang banyak kali benar. Yalah. Bila sudah benci,
muar, senang. Tatatay orang nang kada suka sembahyang, ya dalam sembahyang kabawa. Tatatay nang paling disukai, wah himungnya luar biasa. Ya kan? Tabawa-bawa juga ke dalam sembahyang. Maka rasa itulah tuh siapa nih? Esakan dulu perintah. Ini kita belum takbir umpama sembahyang nih. Tuntaskan ini dulu. Bila sudah rambukan ini takbir kan? Artinya haram sudah, ini batasnya haram sudah. Nah, kita tulis rasa ini banyak anunya, amsalnya. Cuma kita beri manis, pahit, susah, senang, bahagia di sini semuanya. Kebanyakan itu kan di sini. Kenapa? Karena ini fakta lah. Pernah kejadian. Perlukah kita nyebut orangnya? Tangis, makanya ilmu sidin tinggi ya. Oh ya sudah dapat musibah, menangis benar sidin. Artinya, kalau sudah ilmu tinggi itu kan tahu sudah kenapa harus menangis. Dan kenapa harus menangis? Ketika Nabi menyebut ummati, apa yang terjadi? Menangis kan? Menangis kan? Tangisnya itu bukan karena pahitnya, bukan karena manisnya. Bukan orang tinggi ilmu itu kada boleh menangis, kada boleh sedih lagi. Bukan itu. Sama juga. Orang yang memiliki ilmu kedokteran bukan hanya kada boleh garing. Maka dokter jangan maka garing. Obat tahu. Ya kan banyak. Orang nang ahli olahraga. Ya, nang ahli olahraga bukan hanya harus sehat terus. Justru semakin ahli di bidangnya, nang di bidangnya itulah yang menyerang. Orang ahli mengatasi kesedihan, psikolog, ya, tapi ya, orang bila orang kena belajar ilmu psikolog, nang datang ke orang yang stres beritaan, artinya ia akan bertemu di bidangnya itu. Ukur. Kenapa? Perintahnya kan saksikannya. Begitu kita ditimpa kesedihan, tangis itulah yang akan meleburkannya. Leburkanlah tangis kita ke dalam kesedihannya itu, sedihnya lebur juga. Judulnya itu tangis itu rasa juga, sedih itu rasa juga. Bulikan berdua-dua. Ayo anak menangis dulu, gurung-gurung menangis. Yang sudah menangis, puas menangis, hantar menangisnya. Boleh ke huruf alif. Nang maulah menangis siapa? Hantar juga ke huruf alif. Kayak itu maksudnya. Kan dunia ngali ini karena fakta nih. Adalah yang bisa menghindar sataguhnya manusia nang kayak apa aja. Aku aja kada aja menangis tahan aja, aku kada menangis. Ya. Tahan kada menangis di luar, nang tahan kada mengeluarkan banyu mata, tapi pang di dalam. Ya kan? Di dalam tuh nyaring pada nang berkuriak. Cuma kadang-kadang tidak ada itu. Karena itu berlaku semua. Orang yang tahan menangis bukan orang yang kada menangis. Ditahannya kada keluar aja. Maka perintahnya di sini adalah saksikan, itu aja. Kejadian semuanya yang kita alami itu saksikan. Maka bila kita menyaksikan, kira-kira menjalani kada? Nikmati prosesnya. Berarti orang yang menikmati itu artinya mensyukuri. Ditimpa musibah, nikmatinya musibah tadi. Ditimpa kesenangan, nikmatinya kesenangan tadi. Bagaimana cara menikmati? Ia kembalikan. Semuaan itu nah apa bentuknya? Kenapa? Apabila nih kita belum mempersepsikan sampai rabakas ini Allahu Akbar kan ujungnya kan fawailul lil musallin kena.
Allahu Akbar. Kata Anis baca ayat. Ya kan? Kenapa aja membaca ayat ijazah aku aja ditantang orang. Supaya menang. Waktu membaca ijazah itu pasti membayangkan orangnya supaya kalah sudah. Karena ada juga baca surah Al-Kafirun. Ada juga. Kenapa? Karena memang dari petuah-petuah, petunjuk-petunjuk, bila inya sedang dalam cacian makian, artinya ada musuh Al-Kafirun ya baca. Itu orang kafir ya, memang bedakan itu anggapannya tuh dengan hakikat seperti itu. Bahayanya petunjuk itu bukan salah, tapi ketika membaca itu di dalam sambayang muncul kada kebencian. Itu kan paling bahayanya kan di situ. Makanya syaitan itu, iblis, ini bila orang itu, contohnya adalah sampai waktu digaraknya disuruhnya sambayang. Masalahnya bila orang itu kada sambayang, inya rugi. Iblis lawan syaitan itu bila kita tuh kada sambayang, inya rugi. Amun kita kada sambayang, jadi sama lawan kami. Ya kan? Bapak aku mau bisiki orang kada sambayang, kan sudah kada sambayang dulu, sama aja lawan kami. Amun sembahyang hanyar Allahu Akbar masuklahnya. Nah, jar Tuhan, jar iblis fawailul lil musallin. Masuklah ke dalam gulungannya kayak gitu. Diceritakan ini di halaman 44 saja di buku kita. Suatu masa, suatu saat kita itu ketika dimasukkan, anggap aja lah kita bicara neraka lah. Masuk ke dalam neraka. Pas bertemuan ke dalam neraka, ternyata iblis, syaitan, jin lengkap di situ. Imbas sudah masuk ke dalam neraka menunjuk lan bunyi nih gedang-gedang ini, Bang, ya kami masuk neraka. Bu mama situ. Ya kan? Datang pulang kawan nang sebenua keluarga nih, ya juga nih ya orangnya umpatan juga semalam. Tunjuk menunjuk kiwas maniwas, akhirnya turun ayat. Tuhan langsung ujar Tuhan, kada usah saling bertiwasan, kada usah saling menunjuk, ujar Tuhan, siksaan masing-masing sudah kusiapkan. Nang membisiki siapa mana orangnya tuh sudah kusiapkan siksaannya, gasannya nang membisiki. Ikam yang berbuat di Tuhan sudah kusiapkan juga. Ikam yang berbuat kalau pak yang sudah ini gara-gara ini bebas ya ada. Itulah. Makanya amal seseorang itu tidak ditanyakan kepada orang lain. Jangan kita kan kalau di dunia masih kau bertiwasan. Coba anupang ya, anupang tuh. Jaka ingin nang disuruh pas baik, wah. Ada mau anupang. Inilah bertiwasan inya kada mempersaksikan. Jadi tugas kita itu hanya saksikan. Bila sudah saksikan, kira-kira kalau kita tuh nah ditimpa musibah itu apa? Nyata lah. Nyata pada apa? Bolehkan ke sini aja tipnya langsung. Nyata pada roh, nyata pada nyak aja pulanglah. Tapi jangan berkadir di hati, nyata pada nyak, jangan tahu aja kita. Ini bahasa. Kita kan bahasanya nyata pada roh. Tapi kalau sudah tahu jangan disambat lagi nyata pada roh kan. Berarti masih berbundir kita. Bila sudah tahu itu kan ada huruf dan suaranya lagi amun sudah tahu. Nah kira-kira nih kita nih diri nih. Ini salah satu tip kita ini mencari cara sembahyang kayak apa aja tip usuk. Kan di Quran dibedahkan juga. Sesungguhnya aja usuk itu sangat susah, sangat sulit. Alih ya Tuhan. Kenapa nih Pak? Karena masih ada aku. Lalu ngalih. Sedangkan aku tuh banyak. Ya kan? Aku diri, aku masalah, aku kehendak. Tuh aku seberataan tuh. Aku. Kayak apa menjadikan satu akunya nih. Tuh. Doa aja kada kabul apa semua. Coba rasakan. Duduknya di sini. Kalau sudah duduknya di sini, pian kawan jadi satu esak. Inilah yang disebut dengan nurus
sholat. Kenapa disebut nur sholat? Nurnya juga nurus sholat. Tapi bila inya Allahu Akbar datang, ini sudah datang dengan hukumnya memulikakan. Bukankah nang datang membisiki adalah iblis? Bukankah iblis daripada jin? Bukankah jin daripada roh? Kan rasa sirus sholat dihantar. Makanya belajar dari akal kesir, sudah kesir hanyar ke nur sholat, belajar ke semuanya miftahus sholat tak kunci. Sudah, bila sudah memegang kuncinya kada perlu lagi memulikakan Allahu Akbar masuk sepidak langsung mulik seorang mental, kada perlu lagi berproses memulikakannya itu. Itu rasakan, nggak kita rasakan itu. Artinya kada kawapan, karena di dalam pengamalan itu kadang-kadang kita dibahas dengan kalimat itu kan jar nabi, itu kan jah kita ini kan jah lain malaikat, nang masih berisi emosi ya, nang masih berisi perasaan, nang banyak masalah lain malaikat nang dibadahikan justru kita, bukan malaikat. Quran diturunkan untuk siapa? Untuk manusia. Ini ditujukan, bukan ditujukan untuk malaikat, ditujukan untuk manusia. Wa rabbuka. Kada kawa balasan kita jalan manusia. Jadi orang banyak bersabar lah aja. Aku manusia, lain malaikat. Wah, banyak bahasan seperti itu. Justru ayat ini diperuntukkan untuk manusia. Ada bisa kita balasan itu. Nah, ini sampai di sini. Kira-kira dari garis 2 ini kita mulai malam hari ini kawa mengevaluasi kehidupan kita, baik ibadah yang disebut ibadah ritual maupun kehidupan keseharian. Kawa kata Mbah Hanu muncul lagi kalau kita kasih ini pulang. Mbah Hanu muncul turun pulang ingat berproses. Nah itu rasakan, putarnya rasakan. Kemudian kita menuju Ramadan. Di sini kita kenal sudah dengan diri. Kalau sudah kenal dengan diri, ingat skema awal. Ketika hembusan roh yang pertama ia membuat pengakuan ana antallah, apa yang ditemui adalah ampunannya dahulu. Kalau kita mengenal lebur semuaan ke dalam keesaannya, nih huruf ra mahadangnya sudah huruf ra tuh. Kalau sudah menghadangi huruf ra di sini, mana fawailulnya kadada. Inilah yang disebut golongan yang langsung jannati. Itu langsung. Kenapa? Karena kehidupan kita ini kesehariannya ini semua. Jadi pemakaian kita di sini. Tidak ada satu detik pun yang menghalangi kita untuk keluar dari huruf waw. Tidak ada. Apalagi sholat, keseharian kita semua. Misalnya, nang kebiasaan mahir bemamai, apilah bemamai. Kadang mungkin kurang, tapi dalam mamainya itu tahu sudah mamai ma'rifat. Coba. Nya suatu saatnya ampi seorang timbul takurihi, rasakan itu. Ini kalau sudah amalan di tingkat sininya akan merubah seorang. Jangan juga gara-gara belajar mahir bermamai dasar salah orang lalu kadua nih mau main. Kadang-kadang mantang-mantang belajar di sini. Padahal itu ujian Tuhan tuh. Begitu bertamuan kawa kada kita memulihkan tuh. Kawa melatih bagaimana kita itu kadang memunculkan kebencian saat mengeluarkan kalimat. Melatih itu. Nah, ampunan Tuhan sudah menunggu. Ingat, ini kan tahap awal nih. Ketika roh ana Allah, ampunan Tuhan langsung turun.
Bahasa kita apa ini? Rahmat Tuhan dia turun langsung. Turunlah ampunan Tuhan. Ampunan. Atau disebut dengan rahmatnya turun. Kita ingat. Setelah ampunan Tuhan ada, masih ada persaksian ada. Nah, setelah ampunan Tuhan kita dapatkan, roh diberikan ampunan, berproses kada roh, masih berproses roh. Dimintai lagi persaksian, saksikan. Nang tadi memberi ampunan itu siapa? Nang diampuni tadi siapa? Bentuknya ampunan itu siapa? Masalahnya apa? Begitu diampuni, bisa ya kada pinandu pulang, halang pulang karena ada ampunan. Nah, ada huruf ba-nya pulang di sini. Rabbaka. Saksikan dulu. Biasanya kalau kehidupan keseharian itu, anggap aja sampai di sini mendapatkan keberhasilan. Ingat, waktu berjuang ingat benar lawan Tuhan. Oh tahajud, oh sembahyang tangkal, ya kan? Enggak apa aja tahajud, enggak apa, enggak duha, anak apa gerang, anak sepeda. Tiba sudah tak tukar sepeda. Pada ingat lagi lawan perjuangan. Apa? Dipandang sepedanya aja. Inilah makna daripada huruf ba. Hadirnya huruf ba di sini jangan kasih pulang ujian yang kedua. Sesama itu. Ketika Allahu Akbar, apa? Rohnya. Jaka bahasa kita kasarnya ininya juga yang disembah dan menyembah. Berarti kada ada kawal lagi disebut dengan menyembah dan disembah karena esa. Dan sudah sampai di Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar ada kalimat yang disebut dengan iftitah atau yang lain menyebut istiftah. Jadi terpaksa kita dua lah menyebutnya. Kalau ada yang berkeyakinan bukan iftitah itu aja, tapi itu adalah doa istiftah. Nah ini kan sudah kita bahas di mana sih perbedaannya istiftah dan iftitah. Itu kan sudah bahas secara huruf. Nah, jadi di dalam situ ada kalimat. Kalimat itulah artinya begitu kita mempersaksikan, lalu kita membuat pernyataan. Siapa yang membuat pernyataan? Ketika kita dikabulkan dapat sepeda, tuh sepeda itu nanang dibuat kita ulah nyata pada siapa pulang, kita hantar pulang. Doa kabul. Nah, ketika Allahu Akbar masuk pulang, dimintai pulang persaksian, bujur juakah ya Tuhan, jangan ibarat kita. Nang mengangkat tadi siapa, nang engkau sembah tadi siapa, memulihkan kada. Kalau merasa aku pulang bebulik tadi, bila sudah kada menyimbang juga tetap bala syahid. Kada ada pian tumpang sudah, nang ada pian sudah semuaan, berarti sudah tetap di persaksiannya lurus. Kalau sudah lurus persaksiannya, maka lam tadi diisi huruf amjah. Nah berarti Tuhan nyawa adalah aku juga kafah secara keseluruhan yang dipikirkan, yang berpinta, yang sudah ada adalah aku semua. Disebut dengan cukup. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka huruf kaf ini bisa disebut dengan kafir. Pupur. Kalau kada ingat ya, bisa sebutannya itu disebut berpindah. Tapi bedanya kafah menyeluruh. Artinya semuaan, berarti aku juga semuaan lah. Dia semuanya. Maka wa'bud rabbuka. Nah, sudah diri kita lenyap. Sampai di sini diuji pulang. Tatap bertemuan. Di mana bertamunya lawan Tuhan ini? Sampai di sini kita bertamuan lawan Tuhan sudah. Nah, itu bertamuan sudah. Di sini man arafa nafsyah. Sini rabbah. Sini bertamuannya kita di sini. Mana?
sudah diterpa persaksian, diuji bolak-balik tak ditakuni kita. Batamuanlah kita di sini. Jadi kalau hendak sembahyang atau apa hidup itu, yang pertama itu dulu kita lebur semuanya. Bila bertamu rasa sedih ya. Sedihnya kada sampai 1 detik tak kurihing sudah. Bila mau tak kurihing dalam sedih nikmatnya sudah. Menikmati sudah. Kemudian ayat berikutnya apa garang? Nah, hatta yatiyakal yakin sampai ajal kamu datang, meyakini ajal kamu datang. Kalau sudah bertamuan lawan Tuhan, yakin kada? Yakin apa? Adalah diri kita masih berdasarkan hatta yatiyaka yakin. Mana diri kita? Sampai kamu mati, ya Al-Quran itu. Nah, maka ayat ini asbabun nuzulnya semua itu menerangkan itu ketika Nabi diolok-olok, ketika orang pada percaya dengan Nabi Soleh, banyak itu yang dibinasakan di situ. Kenapa? Nang disatukan itulah. Ternyata siapa yang bermasalah, siapa masalah itu, leburkan semuanya. Itu kan ada lagi yakin. Bahasa yakin ini coba terjemah. Begitu sampai kita bertamuan lawan Tuhan, posisi kita itu apa? Ternyata posisi kita itu adalah kayak jadi sudah sampai bertamuan lawan Tuhan, ternyata aja aku ini tanda adanya engkau. Hatta. Kalau terjemahkan pendek nih, ini panjang jadinya. Karena huruf per huruf. Hatta. Ternyata aku ini adalah tanda adanya engkau. Tak itu apa? Tak adalah penyerahan, pengakuan. Ternyata aku adalah engkau juga. Jadi tak ini adalah penyerahan lagi, atau disebut dengan pengakuan. Kalau disebut dalam syariat disebut dengan taubat. Ya itu apa? Nah, huruf ya ini bila di dalam Al-Quran ada nang betitik 2, ada nang kada. Apabila betitik 2 berarti yang tadi adalah ia berdiri sendiri, inya harus ada. Tapi bila inya kada betitik 2, ia penyerta, memperkuat bahwasanya nang hayat tadi itu adalah nih huruf ya itu artinya kita silang tuh artinya ada bantahan lagi, menerima, tambah yang menerima sudah. Kujulungi pahit taguk jar Tuhan, kujulungi manis taguk jangan betakun. Bila kujulungi cikat arus itu maksudnya tuh huruf ya, makanya ada betitik. Bila inya betitik berarti ada peran. Ayat melengkapi kepada huruf tak. Kemudian nah bertamuan dengan ya yang batitik. Ya alif. Ketika ini sudah, kalau bahasa kita ini titik kesadaran yang paling tinggi. Di mana sadarnya? Kenapa aku bisa mengeluh semalam lah, padahal aku adalah cuman ayat lah. Sadarnya itu tuh kayak itu tuh maksudnya hatta. Itu sadarnya kita. Ya kan? Ternyata tuh aku menerima bantahannya. Sudah hatta sampai situ. Begitu ya dia. Ya ini menunjukkan amun kayak itu. Nah, bahasanya nih kita anukan lah. Perasaan kita nih rasa berjalan, anggap aja peristiwa macam-macam sudah dilalui. Begitu sudah berada di puncak sadar, adakah lagi mengeluh menolak? Ya, tuh ya dia. Kenapa disebut ajal di sini? Ya dia. Kan mati rasa kalau sudah. Tuh. Mati rasa itu maksudnya bukan kada berasa,
Tapi kembali ke asal ampun rasa kan itu maksudnya. Itu ngarannya mati rasa, bukan kada berasa. Amun nang mati rasa banyak orang sebelah no. Awak sebelah dipucuk apa semua kada berasa aja. Itu mati rasa secara dunia fisik aja itu. Nang mati rasa nang sesungguhnya nih. Ditimpakan musibah kakak itu aja, ditimpakan kesenangan nang kakak itu aja. Asal kurang lebih aja. Pada penandu lagi dengan rasa bahagia dan senang. Karena nikmat dengan Tuhan, dengan cinta. Nah, ini peran sendiri itu maksudnya. Maka ya di sini perintah jadinya. Jangan lagi lah kan gitu maksudnya. Jangan lagi kayak dulu lah ya. Pokoknya gawe harus boleh disuruh sidin tuh. Nah itu sama. Kemudian apa ada huruf ya? Artinya bila kita tidak ada pembantahan, jangan ada keakuan kan aku juga. Ya, ada huruf itu menyatakan bahwa kan aku juga, kenapa harus takutan menggawi? Maka sudah tahu tadi mulai asal. Kan gitu maksudnya, kan aku juga aja Tuhan. Aku juga boleh pulang ke asal. Ilah aja. Biar juga. Inilah yang disebut napas turun naik, kadang sadar, kadang sadar, kadang atau bahasanya kadang kada sadar, kadang kada ingat. Jadi kadang sadarnya. Nah, kenapa ada huruf ta? Artinya penyerahan lagi. Ya kan? Makanya kita nih serah terima. Coba hidup ini kan adalah ada serah terima. Allahu Akbar. Makan dijulungi Tuhan kanyangnya kita ikuti. Nang menjuluki kanyang rasa itu siapa? Bolak-baliknya tuh. Ya dia. Bebulik pulang ke sini. Kalau sudah bebulik apa? Bebulik batamuan pulang jar Tuhan. Nah, di manakah dirinya kita? Mulai kehidupan awal dilahirkan semua. Apa aja yang kita gawe? Tuh. Orang-orang kada menyimpang. Iya taruh sudah. Kalau bahasa orang wayah ini apa disambut orang wali, iyalah. Jadi itu wali ya. Ya kan? Wali kada mau tertawa, kada mau sedih, paling kada kurihin aja sih. Menawakan orang kada mau, menang kada mau aja. Kada mau khawatir itu. Kenapa? Karena ini tersia-sia. Sampai nah kalau di kalimat sini ada alif lam. Ini kita bulat-balik. Alif lam ila kalimat ma'rifah. Kalimat ma'rifah. Yang kita ambil qaf ya nun 3. Ini kan kembali sudah. Nah, apa artinya bebas tadi? Yakin. Sampai dalam kekuasaan. Huruf kaf ini dalam. Begitu kita sampai bertemuan nih di huruf kaf sini, maka menerangkan ilah, berarti kada datang lain. Ya aku tukang. Kenapa? Maka menerangkan huruf kaf dalam kekuasaannya, maka kita kada ada lagi begitu bahagia kita ikuti bahagianya. Kata kau lagi sudah. Kita dalam kekuasaannya. Tapi ini kan bahasa. Kita pakai rasa. Dan kalau dalam kekuasaannya itu adalah membantah, menikmati. Adalah kita merasa menikmati, kada ada lagi sudah hilang. Nang menikmati nang bunyi-bunyinya itu bukan merasakan lagi sudah, karenanya kembali. Kada ada rasa menikmati lagi. Kenapa? Ini juga ada rasa sana. Yang ada rasa menikmati itu. Huruf kaf. Ya berperan pada huruf ya. Kan betul dalam kekuasaannya. Kalau dalam kekuasaannya berarti orang ini ya ini kan menerima, ya kan, terbukanya tuh apa? Berarti ya ridho, ya kan? Nih kita urut dari awal. Di sini ditampakkanlah wujud kita, ditampakkanlah masalah kita.
Ditampakkanlah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Perintah Tuhan hancurkan di sini, hancur. Ya kan? Sudah hancur, nang mana nang ada nih, sampai ke sini ternyata adalah dia. Begitu sampai ada di sini, ya kan? Maju pulang kata sampai. Diuji Tuhan pulang di sini. Ini kan sampai di sini diuji. Ini 3 kali, 1, 2, 3. Ujian di sini kembali bertemuan lawan inya pun. Tiba sudah bertemuan, ini bahasanya ini paham aja. Ya, kembalikanlah ke kapalnya, kembalikanlah kepada rohnya. Begitu sudah sampai di sini, kalimat alif lam ada, lam alif illa, kalimat la ilaha illa. Maka nang kasamuaan tadi itu nang diproses dari awal samuaan itu kada ada ikam jar Tuhan sabarataan aku. Sabarataan aku. Karena engkau pun sudah membuat pernyataan itu tarima atau kada jar Tuhan. Anggap aja kayak itu tarima atau kada. Apa aja kita tarima disertian seikungan sabarataan redo tunganannya kita redo terbuka. Jadi fungsi ya di sini adalah keridaannya dan keridaan kita ridho. Memang tiap sebenarnya dari awal berproses semuaan ini semuaan karena ada huruf op dalam kekuasaannya. Nah, inilah akhir daripada hidup kita. Rodiyata marodiyahnya di sini. Kalau sudah tidak madiyah kemana balik jatuh? Jannati, boleh ke dalam surgaku. Jadi syarat beribadah, syarat hidup itu ini sama dengan resep. Tuhan maulah manusia, resepnya ini. Ternyata ikuti aturan resepnya. Ikuti aturan resepnya. Asalnya daripada nurku, pulih kepada nurnya. Nikmat kada hidup, nikmati. Jadi kita itu kada mau takutan, coba aja. Kalau anu kada mau lagi, bila sudah menjalani ya memang harus menerima. Kalau anu kada ada lagi. Makanya di Al-Qur'an itu kan dijelaskan, wali adalah orang yang kada pernah khawatir. Kada pernah takut. Tapi apa sudah sampai di sini? Di mana rasa takut, rasa khawatir adalah kada ada lagi. Rasa khawatir, rasa takut kita. Itu amalan wali. Maka turun perintah, amalkanlah aja ini misal hendak nyaman ya hidup, hendak bujur amalkan ya. Surah Al-Hijr ayat 99. Kira-kira kalau mendengar orang menyuruh nang itu kayak apa cara mengamalkannya? Balik ke rumah maka ayat itu diamalkan. Oh, terbuka. Dikira itu membaca. Ini kita mengamalkan dengan cara apa tuh? Tuh mengamalkan itu. Nah, jadi ini adalah konsep Al-Hijr ayat 9 diletakkan Tuhan di dalam surah Al-Hijr ayat 99 Ra. Ya kan? 9 huruf mim huruf 9. Tuh, 2 bisa, 9 bisa, mem bisa. Kita tulis gitu. Dua bisa, mem bisa, 9 bisa. Ada rahasianya di situ. Kenapa Allah letakkan di dalam surah Jim dan Ra terakhir pula 99. Ya, terakhir 99. Di mana rahasianya? Nih mukadimah kita. Dasar mandi adalah diri. Pembersihnya itu, makanya mati mandi berapa? Tuh dasarnya. Setelah kita buka kitab beberapa penjelasan dari mana sih? Nih hurufnya. Kenapa mandi 9? Allah letakkan di ayat 99. Cek surah keberapa nih?
Al-Hijr surah berapa? Ini kada jauh, ada hubungannya dengan melontar jumrah. Cek ya, ada angkanya di melontar jumrah itu. Surahnya. Cek. Sekarang. Orang yang kita persaksikan, kembali pulang ke sini. Yang kita saksikan itu, yang menggoda, yang merusak, tidak tembusnya kita itu disebut dengan 3 hal. Ingatlah masih itu. Jadi masalah yang timbul itu awal-awal manusia ada di muka bumi itu ketika Jibril meninggalkan Adam. Ya kan? Adam ya Jibril. Ngawas sudah bertemu non pasangan situ, udah berjauh ya. Kan? Hanya berjauh Jibril. Masuk sudah Ula Wusta dan Akabah tuh muncul. Jadi awal-awal rusaknya manusia itu adalah 3. Perlu dihapus nih. Perlu dihapus. Hapus bawahnya. Jadi awal-awal kerusakan kita itu adalah di 3, makanya orang haji itu jamaratnya itu ada. Nah, jadi mandi 9 itu, ya kan, membuang 3. Karena itu awal semua anak menimbulkan apa haji apa. Coba aja, lagi baumut seorangan datang si ula, ujar si ula, apa non dipikirkan lawan. Bilakan barang ya datangi ujar si ula babaya bagarak kena ambil barang ustaz pulang mah bagaraknya si ustaz timbul sudah datin pas dikurung orang tak umut jin masuk. Maka ada melontar jumrah itu atau mabit dengan 3 malam. Malam pertama berapa biji? 7 biji malam jar siang. Kemudian yang kedua 7 biji. Ketiga 7 biji. Tuh malam apa? Hari raya. 3 hari berturut-turut. Kita jumlah sini. Ini sebelum melaksanakan mandi 9 harus memahami dulu ini. Sama 7 biji semua. 7 jumlahnya. Jumlah 9 lah. 63 ini angka dari mana dapat? Umur siapa 63? Bila sudah habis 63 ini berarti boleh kemana? Asalnya daripada nur kembali kepada nur. Angkanya coba lihat. Jumlahnya kenapa melontar jumrah itu 7 jumlah 21 ya kan, total ke bawah 63. Rumusnya ini membersihkan kekotoran yang wujud ini, mengembalikan kepada nur. Umur nur itu nur yang semasa hidup ini dibersihkan boleh ke asal. Kenapa Nabi itu di umur 63? Kalau 6 hurufnya apa? 3 hurufnya
Kita pindah duit. Mandi 9 dari mana berdahulu? Mana kepala di sini? Nomor 1 kah? Nomor 2? Nomor 3 kepala? Yang mana? Ini kepala. Ini bahu kanan. Tuh. Berarti di bahu kanan itu siapa? Di bahu kanan siapa? Tuh, kena duit nih. Di bahu kanan itu siapa? Anda kayaknya ya iblis. Tuh orang ya gawiannya ke kiri terus. Gawian itu siapa nama gawi? Bilanya ke kiri kan disebut dengan syaitan. Bila di kanan ini masih awang-awangnya dibisiki dulu, tapi kedemampan bisikannya ya ada merusak bahu kanan. Makanya kalau mandi itu perhatikan dulu, mulai dari mana dahulu. Ada yang menyebut dari kepala dahulu, ya kan? Bila mulai dari kepala, berarti ini kan ada lagi urusannya nih nang dua, karena orangnya sudah mati, ada urusan lagi sudah. Sekarang orangnya masih hidup, ya, orangnya masih hidup, tuh urusan. Pas benar Mas Pri tadi masalah warna. Jadi pas mandi 9 ini sebenarnya akhirnya ke warna. Kalau mengambalakan mandi 9 lihat auranya. Apalagi mandi 9 ini diamalkan di malam 14. Tuh. Ini konsepnya sudah kita ulah, cuma ini dasar kenapa ada mandi 9. Bahu kanan apa sih ayatnya? Bahu kiri apa ayatnya? Kepala apa ayatnya? Ya, harus ada ayat. Kadang-kadang sesuai tujuan, tapi ini kita secara umum global. Ayat yang menyeluruh sedang kita ulah konsepnya. Ini maka dulu. Kalau mangubui di sebelah kanan, maka mandi 9 orang hidup mulailah dari bahu kanan. Orang melontar jemarat itu mulai dari ula, usta dan akabah. Jadi informasi haji itu adalah suatu informasi manusia dalam mengambil tindakan. Haji itu kan menyempurnakan hidup, cara hidup. Maka konteksnya harus, artinya selaras. Ada mau bertentangan. Bagaimana mandi 9? 9. Bahu kanan, ini kita ke bawah lah. Ini 3 kali mengguyur, 3 kali mengguyur, 3 kali mengguyur. Berapa jumlahnya? 9. 3 kali 9. 9. Yalah. Cek. Berarti ini 1 trip 9 kali. 9. Berapa jumlahnya? 27 lah. Terkunci terus. Al-Quran itu terkunci terus. Coba lihat. Jumratul ula, Jumratul wusta, Jumratul
Akabah. Nah, kalau had bilainya mandi sambilan itu kita menggugurakan banyu di bahu kanan itu menggugurakan siapa? Sama orang melontar jumrah tuh bismillahi Allahu akbar. Jumratul ula iblis kada. Amun kada tahu andakannya tahu kuguy siapa nang gugur kada buliknya. Jadi bila mengubuy sebelah kanan berarti kita menggugurkan, anggap aja kita bahasa gugurkan lah, menggugurkan iblis. Di bahu kiri menggugurkan setan ini. Jadi kalau iblis ini, kalau di dalam ilmu kaduniaan ini adalah tipe rencana. Nang maulah drap tuh, maulah drap. Karena pakunya sekilo, atapnya sekian lembar. Nang menggawi tukang pasang atapnya ya setan. Tapi jangan nang tukang turut sambat istilahnya. Nang tukang gawi ini. Tuh. Kalau jin apa? Jin ini kayaknya bila sudah rusak ini nang bebuat. Dia sudah tuntung wadahnya ini nang bebuat. Tuh, makanya disebut dengan al-qabah. Bagaimana cara mandi sembilan? Maka mulailah dari bahu kanan, bahu kiri berakhir di kepala 3 kali, 3 kali, 3 kali. Jadi jumlahnya 27 gayung. Entah gayung ganal, entah gayung halus dasar aja, yang penting 27. Itu yang penting. Apa kegunaannya? Al-Hijr ayat 9 jelas sudah menerangkan itu. Turunnya Al-Hijr ayat 99 itu kita tuh kada pinandu. Di mana kada pinandu dengan amal kita. Melihat orang sembahyang cangkal menyangka orang surga sudah. Melihat orang kada penyembahyang menuduh orang neraka sudah. Kada pinandu. Itu maksudnya Al-Hijr diturunkan itu supaya maminandui. Maka mandi 9 adalah membersihkan supaya kita tuh pinandu. Pinandu dari apa? Itu banyak kegunaannya. Kita praktikkan dulu. Maka cara mandi 9 ini waktu mengambil air. Di mana yang nulis? Antara yang 3 kita tulis sini lah. Ini bacaannya anggap aja Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Ini nang singkat. Kalau yang panjang, Ya Rahman, Rabbana wa ilaika masyir. Ya Rahim, Rabbana wa ilaika masyir. Ya Allah, Rabbana wa ilaika masyir. Bilainya mayat bertambah. Gupranaka ya Allah, Gupranaka ya Rahman, Gupranaka ya Rahim. Jadi tambah bilanya tulis di situ. Itu kan Al-Quran tuh. Itu mandi singkatnya karena tambahannya Rabbana. Ya Rahman, Rabbana, Rabbana wa ilaika. Tuh. Tambahnya aja sama-sama. Rabbana wa ilaika masyir. Ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masyir. Ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masyir. Ya Allah, Rabbana wa ilaikal masyir. Saat kapan membacanya? Begitu tangan atau gayung menyentuh air.
Rasakan menyentuh, saat menyentuh tuh hembusan itu gayung. Udah tepat tuh gayung. Ya Rahman Rabbana wa ilaikal masyir. Tahan nafas, tarik ubun-ubun, angkat air sampai di atas. Begitu sudah sampai di atas, apa ayatnya tuh hendak. Jangan memilih ayatnya, tapi sedang dikonsep. Ingat yang pertama, hembusan yang pertama, mandi yang pertama, trip yang pertama adalah kita meleburkan diri kita dahulu. Itu tujuannya dahulu. Jangan mandi yang pertama membuang ke dawa, meleburkan dahulu. Siapa nang mandi, siapa air kenali dahulu semua. Ingat pertama. Begitu sudah kenal, sudah semuaan, mandi yang kedua itulah, guyuran yang kedua itulah kembalikan. Penyerahan sudah. Mandi yang ketiga itu kena jahir. Apa tujuannya? Itu nang sandak. Tujuan kita sampai kepada nur. Kalau bahasa buliknya lah, tapi kalau orang mandi 9, kalau orang garing tujuannya hendak sembuh sampai ke situ. Jadi bila kubu yang pertama ini penyakitnya apa? Tak tahu sudah nih. Yalah, penyakit itu apa? Penyakit itu siapa? Nang mandi itu siapa? Itu gugur ada ayatnya Yesus. Pertama sampai habis kepala tuh pertama. Yang kedua hanya artinya karena sudah kita saksikan, nyatakan, kembalikan semua. Apa tadi? Jangan ada lagi kita. Kun paya, disinilah proses buling. Kalau sudah kasih ya sudah jadi. Jadi kun paya pun atau manarafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Di sini kita mengenali semua masalah keduniaan semuaan di sini. Di sini kita penyerah. Pengakuan atau bahasanya pertaubatan. Kalau bahasa fikih kan banyak nih bahasanya. Berarti trip yang kedua ini sama boleh disebut dengan pertaubatan. Ini berkenaan dengan taubat, ini berkenaan dengan pengenalan diri, ini penyerahan. Kalau sudah penyerahan, sekarang kalau roh sudah mengakui anak Allah, jahir saja roh. Jahir diproses. Kalau sudah ada penyerahan boleh, apakah hendak? Jadi kan sebarang dulu tuh buyurnya. Nah, ingat bahwa tiga kali pertama, maksudnya 3 kali pertama bahu kanan, 3 kali pertama bahu kiri, 3 kali pertama kepala. Itu meleburkan atau mensaksikan. Ya ayyuhallazina amanu shbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Boleh baca. Jadi banyak menggunakan banyak itu jangan laju kalau kamu bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu. Ambil gayung, nah begamat. Begitu mandi mayat. Nah. Jangan sampai terputus sampai ke ujung kaki. Artinya apa? Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kan Quran sebijian, maka tuntungakan ayatnya. Misalnya hendak membaca surah Pak sampai sini, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasyabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Habis bajunya. Bila ayatnya masih panjang, bajunya sisa sedikit, tunggu titikan aja nat. Bagamat menggugur jangan batah. Gugur bajunya habis, ayatnya masih panjang. Itu ngarannya kada Quran sebijian jadinya. Tuntungakan ayat. Boleh salah satunya membaca ya ayyuhalladzina amanu biru. Itu adalah pengembalian. Karena ada kalimat warabitu itu membantu. Membantu itu. Amun sudah mahir itu kadang cepat aja itu. Karena sudah tahu. Boleh itu baca.
Ayat yang kedua, misalnya nih trap sini misalnya boleh lah baca. Ya ayyuhalladzina amanu biru itu kan, boleh. Nah sekarang di sini pengembalian pertaubatan. Pak ayat taubatnya. Oh. Nah nyaman konsep tangga kita, ya kan? Trip yang kedua apa nih? Secara umum. Untuk tambahannya pun ada, misalnya. Karena tambahan-tambahan itu sudah dari sini sampai terakhir ada ayat tambahan, ya ada tambahan, ada tujuan. Misalnya hendak takuh ya bisa, ya ada tujuannya tuh, ada ayatnya. Tambahi ayat itu. Hendak gancang jada wa aja batas tum jabarin kubuyakan sudah entamakan ya. Umpama itu. Jadi ayat-ayat itu tambahan, cuma ini bacaan pokok lah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, pokok lanjutannya ke sini. Rabbana wa ilaikal masyir. Itu lanjutan. Nah setelah ini, makanya di sini kita anggap aja koma lah. Maka di sini titik-titik ada tambahan ayat. Kenapa ini kita buka? Karena memang berdasarkan minta klarifikasi, jadi video ini akan bermanfaat nantinya. Yang kedua berkenaan dengan surah Al-Hijr, dan ini berkenaan dengan kehidupan kita keseharian. Yang pertama, misalnya kita itu susah terus, nang ini luput, sudah ada mau juga. Sembahyang terus, iya juga sudah sembahyang. Ya, ada mau juga kalau ada nang kada bisa tersingkap dengan bacaan dan gerakan itu. Sekarang kalau orang mandi itu kan lawan banyu. Kita tuh asalnya dari mana? Boleh ke banyu kada ada? Tuh, boleh ke banyu. Ketika banyu itu warnanya apa? Kalau di dalam warna jernih kita masuk warna kan. Anggap aja lah putih jernih ya. Berarti ini air lah. Setelah air digodok, jadi apa warnanya? Karena air ini adalah dan disebut dengan rahmat. Setelah air digodok berubah menjadi merah. Nah, disebut dengan darah. Rahim. Dari merah ini menjadi hitam pekat, lain hitam. Orang menyebut merah hati. Iyalah. Disebut merah hati. Gumpalan ini menjadi daging yang disebut dengan hati. Nah, maron lah. Karena berkenaan dengan ilmu warna yang melihat. Jadi bila pindah maron, pandangannya bah penyakit hati aja orangnya. Bilanya putih, kelihatan bila cerah orangnya bahagia benar ya. Yalah, wah bahagia benar. Bila pindah habang itu kan rahim. Yalah. Bila pindah habang, orangnya kurang kasih sayang. Ya kan? Namun disayanginya tapi penyarikan kada. Sekarang dari hati batas. Warna berikutnya. Mukadimah aja dulu. Mukadimah berikutnya. Karena ini ada hubungannya dengan mandi sembilan. Karena dilihat setelah mandi sembilan itu lihatnya warnanya. Auranya akan beda. Kira-kira setelah hati ingat kata kita apa yang terjadi? Banyak warnanya di situ karena terjadi batang tubuh. Jadi disinilah aura. Ini aura dalam, warna di bawah ini adalah aura yang ditimbulkan oleh dunia tubuh.
Ada yang berwarna hijau bisa, berarti kelakuannya itu. Tapi bila ada yang di tiga warna ini itu di dalam, cek ya. Di dalam pandang bila orang warna putih bahagia itu kayak apa rasanya di dalam. Tapi kalau orang ada berbuat baik terus terpancarlah warna hijau, ya, warna hijau ya terpancar. Karenanya perbuatan baiknya dunia. Kemudian ada warna biru. Nah nanti kita khususkan pulang tuh warna. Kita sekilas warna biru, warna coklat, semua warna-warna daripada yang tiga itu adalah warna-warna sikap. Apa yang sudah kita olah? Kita yang olah itu. Jadi mengetahui orang ini misalnya Pak hati aja. Kalau di luar daripada yang tiga itu warnanya hijau, membawai bakongsian dosa. Bapak, bawai. Boleh aja. Tapi bilanya warnanya abu-abu, bila dilihat kayak pindah-pindah abu rokok, baik-baik usaha kena dulu berpikir. Warna itu kan simbol itu. Nah, karena ada warna hitam, warna hitam. Itulah perbuatan kita semua akibat yang diolah oleh tubuh. Tapi warna yang tiga ini dari dalam. Karena putih itu warna hati, keikhlasan asal. Itu kadang-kadang diperbuat. Orang berbuat ikhlas itu kadang-kadang karena gerakan, karena ada bisa, karena di dalam. Orang ikhlas itu hanya berbuat, bukan berbuat dahulu hanya ikhlas. Coba aja, bila orang itu berbuat dahulu hanya menyatakan ikhlas bukan. Tapi kalau orang ikhlas hanya mau berbuat, itu yang bila orang itu warna putih bersih, ikhlas. Coba aja, kalau orang telah ikhlas berdahulu apa aja, yalah, kan ikhlas. Tapi bila ini berbuat dahulu, menghadang respon. Bila ini baik, ikhlas. Bila ini ada baik, ada ikhlas. Itu berarti bahwa perbuatan itu didahului oleh ikhlas dahulu yang bujur, bukan berbuat dahulu hanya ikhlas. Itu perbuatan. Jadi ini nantinya akan kita konsep, cuman dasarnya bahwasanya mandi 9 ini kita hampir setiap hari itu selain diri kita mengamalkan. Itu mandi 9. Karena kita ada penyakit ginjal. Itu yang penahannya dulu. Biar sampai habis umur kita kan mau operasi. Kita menahan itu. Amalannya itu mandi 9. Nah, dari tujuan ini salah satunya yang paling banyak penyakit. Ya, yang kemudian masalah anggap aja kenakalan. Ilah, artinya bandel, membantah dan sebagainya. Ada surah-surah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian ada lagi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi. Nah, itu kan ayat-ayat itu berkenaan. Sebenarnya ayat itu umum sudah. Cuma cara pemakaian aja. Jadi cara pemakaian itu Gupranaka, bukan Gupranaka lah, bukan mayat. Ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masyir, tahan napas. Gugurakan hanya setetes mulai gugur hanya nisa. Hendak surah Yusuf ayat 4, ini orang itu ada surah wa syamsa wal qamar itu bisa jadi. Terus habis banyak angkat kita ya pulang. Hembusan napas kita dengan tetesan air terakhir itu langsung itu menyetel. Bila hanya mandi seorang atau mandi orang pasti pian basah baju. Pertama menahan napas dulu, tahan napas. Kita nang tepaluh sagayung itu apalagi pian 27 gayung. Disuruh orang gayung nang gana, amun gayung nang ada nang nyiut di balah orang 2. Ada kita mau mandi orang Jawa.
Nyur dia dua diulah tangking kayu halus. Oh. Adakah jurang nang lain pada ini kada ada lagi ini berarti jurang ayatnya handap aja lah jurang. Kan bajunya sedikit. Amun gayung jurang kawa ayatnya panjang. Istilahnya padahal kawa aja Bang bisa aja. Nah jadi hubungan mandi 9 dan ini perintah. Kemudian ada waktunya. Ada waktunya. Waktunya dari 7 hari. Pernahkah dulu kita buka sudah? Dari hari Selasa, Kamis, Sabtu, rasanya sudahlah. Ba'da asar. Tuh, ba'da asar. Jadi memulai mandi itu paling bagus jasad membuang khususnya adalah hari Selasa. Wa khalaqal makruha yauma Selasa. Jadi Selasa ini Tuhan tuh mengadakan nang kita anggap pada baik-baiknya tuh. Jadi salah satu mandi membuang itu jaka kayu itu jaka kita biistilahan tuh mencabuti kayu nagana-gananya orang bahan sudah. Tinggal pembersihan. Waktunya habis asar. Itu. Kemudian Senin, Rabu. Jam 8 sampai jam 11. Jangan sampai habis duha. Jadi kalau Senin dan Rabu ini adalah tujuannya itu nah anak apa isi. Jadi ini adalah pengisian. Itu pengisian. Oh, isi itu. Pagi, siang. Ini langsung siang lah. 8 jam 11 pagi. Jadi nang belum hari apa lagi? Minggu dan Jumat. Siapa narangca kalau tabat waktu guru hidup? Hari apa sih Din? Melayani tamu. Kenapa sih Din buka Minggu dan Jumat? Karena ini seharian. Tuh. Jadi bila di Minggu dan Jumat, ingat kata Minggu lambangnya nang ampun napas, maadakan napasnya Ahad dan Ahmad. Tuh. Bibit awal. Makanya kenapa aja melayani tamu sidin di hari Minggu dengan hari Jumat. Karena kalau bersifat Jumat dan Minggu itu agak lebih umum. Hal apa aja kawan. Ya kan, hal apa aja kawan. Minggu dan Jumat. Nah itu seharian. Ini kenapa? Pokoknya kita bongkar cara mandi 9. Kenapa? Jadi tukang mandi berdata. Mandi seorang kawa. Bergantian. Laki memandi bini, bini memandi laki. Bergantian kan itu. Yang mana? Selasa, Kamis, Sabtu pembuangan. Membuang. Kalau Senin dan Rabu itu isi. Misalnya Senin dan Rabu itu nang banyak orang lah. Nak taguh ya. Nak dapat bini ya. Nak dapat laki ya. Tuh
Senin lawan Rabu. Jadi bila datang mandi hari Senin ketahuan orang sudah. Itu harinya. Kalau Minggu dan Jumat itu seharian, ini berkenaan dengan umum sudah. Apa aja ada di situ. Ya. Minggu dan Jumat itu sifatnya umum sudah. Siap. Kalau malam beda. Malam itu yang ada hanya pada tanggal 14. Ada lagi harinya. Jadi bila ini hari ini siang tadi tanggal 13, maghrib sudah tanggal 14. Jangan hari di tanggal 14 mandinya malam ini anunya agak tanggal 15 kan ya. Cuma ngalihnya kita ini kedua tanggal. Perbedaan kalendernya nah berbeda kita. Kalau kadang perbedaannya hari raya kedua hari. Akhirnya tanggal 14 kedua juga. Ada pernah Jurang pian hendak pernah terjadi malam 14, bisa terjadi di malam Selasa, bisa terjadi di malam 2. Bila inya NU, jurang takkan malam Rabu, bila Muhammadiyah takkan malam Selasa tanggal 14-nya. Pian jurang mengambil nang mana? Aku jasidin kada tahu juga aku ambil keduanya, mandi 2 malam berturut-turut. Daripada salah. Itu akibatnya. Jadi tambah 1 malam. Sini tanggal 14. Tanggal 14 malam lah. Malam. Mandinya Siti Khadijah. Mandinya Nabi. Dari jam 12. Mulainya jam 12 lah. Jam 12.00. Batasannya paling lambat jam 3 jam. Yalah. Tapi paling bagus itu di jam 12 karena bulan sudah berada di atas kepala. Itu paling bagus sudah. Karena kita bentuk konsep nih. Tujuan mandi, ayat mandi, semuanya akan kita konsep. Kalau untuk ayat-ayatnya banyak itu ayat-ayatnya. Jadi tinggal pilihannya cuma tujuan pertama, tujuan kedua, tujuan yang ketiga. Cuma kita sudah mengenali bila mangogoy kayaknya di bahu kanan, tahu apa yang kita buang. Awal orang berbuat sebelum berbuat karena ada bisikan. Adam itu tertipu karena dibisiki dahulu. Hanya ia melakukan. Tuh. Kan sejarah itu. Jadi mandi itu sama ya dengan jamarat juga. Apa bedanya? Kalau orang haji ia membersihkan diri dengan melontar jumrah, kita apa? Mandi 9. Itu gitu. Nah mungkin itu. Karena kita ulah ini sedang kita rancang. Karena mandi 9 ini kita dimintai klarifikasi itu hari Senin. Pas malam Selasa, malam Rabunya baru kita beritahukan di jemaah di Banjarbaru. Kita ada minta waktu karena khusus satu kali dalam kajian itu. Jadi setiap sampai korau 1 kali mandi 9 supaya jangan ada, karena mandi 9 ini kan sampai sekarang itu langsung praktik orang bingung lalu campur dasarnya kada tahu asal kubui aja. Bahu kanan, ya bahu kiri, bahu kanan apa kada tahu juga. Coba kita pikir, bujurlah di bahu kanan itu iblis. Cek logika kita. Bujur kada pulang di bahu kiri itu yang disebut dengan syaitan. Cek lihat ya. Dari beberapa ayat, dari beberapa hadis, siapa yang berbuat yaitu syaitan.
Ya kan? Setiap perbuatan buruk disebut syaitan. Istilah dalam bahasa adalah perbuatan kiri. Al-Waqiah menerangkan. Ada yang disebut golongan kanan, ada yang disebut dengan golongan kiri. Ada yang golongan yang lebih dahulu mendekat ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ia menggunakan napas jiwanya kembali. Al-Quran juga dasarnya. Jadi kita cara ini bahasanya ini baik ikhtiar lah ya orang kan. Cara baik ikhtiar apa aja? Menyangkut. Jadi kuncinya mandi 9 ini adalah menyingkap tabir. Orang ini garing lawas misalnya. Mandi 9. Jadi setelah mandi 9 40 harian lah kita tunggu tuh. Proses pembuangan tuh, pembersihan tuh. Di dalam prosesnya itu kita tunggu. Cuma di 9. Coba kan mandi 9 ini kan pakai banyu. Ada pada kondisi-kondisi tertentu yang kita tuh kadang kala pakai banyu. Ya kan? Maka itu adalah sama orang sembahyang kadang kala mengangkat tangan, mengangkat takbir, kadang kala duduk antara dua sujud. Siapa nang duduk antara dua sujud? Sama mandi gitu juga. Pakai napas. Pakai napas. Gitu. Tapi kadang-kadang mandi 9 ini kan menimbulkan fitnah. Kalau kita kan biasa sudah. Yang diusir orang di rumah sakit biasa. Pada saat itu kita dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya, sepupunya yang membawa. Lawas di rumah sakit. Di rumah sakit itu bepandir kawa. Ya kan? Tapi mata kada bertutupan. Joleng aja mata. Mata kok pandir aja. Buri kada mau juga. Nah, jadi sampai kita seolah-olah berhilang, kita mandi pakai napas aja. Pakai napas mandi 9. Ada sampai 5 menit kelapak. Dibawa ke ruang ICU. Tapi tadi jarak ada apa-apa imbang ini nang berhilang jar. Langsung kena. Wah diusir kami. Terlalu jauh. Tapi nang membawa tadi kayak apa wajar. Jadi kita tunggu aja. Tunggu aja. Artinya kalau memang sembuh insya Allah panjang umurnya. Tapi bilanya memang sudah gemarak sudah terhenti di situ mendekati di syarat. Ini mudah juga ya. Sidin sudah berhasil juga Bapak. Yang penting kita ikhlas. Ya tetap dua juga hasilnya. Kalau sembuh ya sembuh. Mudah sembuhnya. Ada perlu lagi lawas-lawas di rumah sakit. Ada perlu lagi. Yang pasti kan ini buliknya tujuannya adalah kembali kepada nur keasa. Itu tujuannya situ. Kita tutup dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.